Lama memang ini karena ini kental ya teman-teman. Kedatangan junior ya. Ini Putura, Suzuki Putra ini tahun 92 ya, tahun 92. Kalau yang itu kan 86 ya. Itu tua banget tuh. Jadi ini Suzuki Putura tahun 1992 lah. Nah, karena hari ini kita akan progres, yaitu kita akan mengganti oli gardan. Nah, oli gardannya di belakang sini teman-teman ya. Mana? Nah ini ya. Mantap. Oke teman-teman ya, ini kali ini kita progres ganti oli gardan. Ini oli gardan tuh kalau orang-orang sekarang atau teman-teman mekanik sekarang tuh nyebutnya ini oli diferensial ya bahasanya. Cuma umumnya gardan, nggak tahu gardan tuh apa ya. Zaman dulu gitu. Ini Suzuki Putura teman-teman ya. Minggu yang lalu kita udah ganti oli mesin, kita udah ganti oli transmisi, cuma lupa aku nggak konten kan. Nah hari ini oli gardan ini kalau menurut saya pribadi wajib diganti teman-teman. Ada masanya lah, ada waktunya. Entah teman-teman mau setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Nanti tergantung faktorinya masing-masing teman-teman ya menyarankannya, dan tergantung dari jenis oli yang digunakan sebenarnya. Jadi kalau standarisasinya silahkan cek di spesifikasi setiap mobil gitu. Banyak di sini para teman-teman senior ya bengkel para suhu menyatakan kalau oli gardan nggak usah diganti, jangan pernah mengganti oli gardan katanya, cukup ditambah aja gitu. Tapi bagi saya yang namanya fluida, oli itu kan fluida atau zat cair ya, pasti ada fungsi dan kegunaan. Nah lama kelamaan fungsi itu akan berkurang. Yang tadinya mungkin oli sebagai pelumas, oli sebagai apalagi ya, lapisan oil film, oli sebagai bantalan, itu lama kelamaan karena digunakan berputar gitu, itu pasti akan mengurangi fungsi oli ya. Lama-lama oli itu ya tidak bisa sebagai bantalan, tidak bisa sebagai oil film atau lapisan oil film ya, tidak bisa sebagai apa namanya ya fungsi oli gitu. Jadi harus tetap diganti teman-teman ya. Menurut saya gitu, harus tetap diganti lah, ada masanya. Nah ini, jadi itu. Nah sekarang kenapa sih alasan saya ganti, karena ini mobil ini baru dibeli. Jadi mobil ini baru kita beli ya, cukup murah lah ya. Dan ini mau kita standarisasikan semua, bukan standarisasikan, mau kita nolkan bahasanya. Jadi walaupun dari mereka mengatakan udah ganti segala macam ya, kita akan ganti oli gardannya sih. Kemarin aku pakai ini ya teman-teman, ini oli 80W 90 nih ya teman-teman. Mereknya mau apa, kebetulan saya pakai Castron Transrek manual ya. Ini agak lebih sih sebenarnya karena itu bisa transmisi juga ya teman-teman tuh, trans. Jadi kalau Transmax itu ya bisa transmisi juga, Trans juga gitu. Ini nanti ya, ini harga cukup lumayan ya teman-teman. Ini gardannya nanti ada 2 plak yang kita lepas ya. Ini atas, ini untuk plak pengisian ya sama leveling samping. Nah yang bawah ini plak untuk pembuangan atau drain ya. Ini kuncinya 24 mili pakai 24 ya teman-teman. Nah di sini jangan lupa teman-teman, di sini ada satu lagi namanya breather. Nah ini kita bersihkan ya, breather ini untuk membuang tekanan lah, karena kan dia berputar. Nah, sistemnya splash, nanti karena berputar itu bisa mengakibatkan tekanan udara meningkat sehingga dibuang ke sini. Kalau breathernya buntu, atau lubang pernapasannya buntu, ketutup, lama-lama nanti seal depan bisa bocor tuh. Karena tekanan tidak kebuang, lama-lama ya akan menekan seal, biasanya yang input seal depannya akan bocor ya. Oke teman-teman, kalau aku pertama ini ya, ini lubang ini ya, aku mau lepas dulu yang ini ya, level sebelumnya seberapa sih gitu. Buka biasa ke arah kiri ini kayaknya. Ih mantap ya, ini pakai kunci 24 ya teman-teman, 24 tuh, pakai kunci 24. Nah, kalau kayak gini sarankan pakai ring ya, jangan pakai pas. Aku buka ini dulu, tujuannya pengen lihat level sebelumnya seberapa.
kondisi levelnya, jangan lupa nih. Keras ternyata. Aku curiga nih, kayaknya udah lama nggak diganti juga dia. Oke, kita buka ini. Wah, kayak gini nih teman-teman. Buset, olinya begini. Ini olinya warna merah ya. Ini kayaknya nggak tahu berapa ini, 140 kah? Ini teman-teman olinya ya. Tuh, nggak tahu nih merek apa yang digunakan, tapi ini kok kayaknya kalau lihat ini 140 kayaknya ya. Oke tuh, tapi kayaknya masih baru juga dia ya teman-teman. Oke teman-teman, ini pakai kunci 24 ya untuk drainnya, 24 soket lah, sok ya. Ini keras ya, harus pakai pipa, tapi ini udah aku longgarkan. Oke teman-teman ya, dua plaknya sama aja sih. Oke teman-teman, ini teman-teman perhatikan, ini namanya breeder ya. Ini komponen penting juga, biasanya di Excel Garda ada, dan ini harus kita bersihkan juga, dicek ya. Jadi fungsi breeder itu pernapasan, jadi ini jangan sampai buntu teman-teman. Untuk teman-teman, ini juga bagian penting ya dari gardan. Ini namanya itu kalau nggak salah ini breeder ya teman-teman, breeder. Nah ini breeder itu namanya, kalau bahasa Indonesianya bernapas sih, atau pernapasan. Nah ini wajib kita bersihkan ya. Jadi pada saat minimal ganti oli atau apapun kita bersihkan, karena ini fungsinya untuk membuang udara pada saat gardan ini berputar, mesin atau mobil ini jalan, itu kan berputar tuh menghasilkan udara ya. Sekalian proses flashing dari oli naik ke atas juga udara. Nah udara ini harus dibuang ke sini. Kalau ini buntu maka udara terus ada di sini, nanti seal depan bisa jebol. Tuh teman-teman ya. Nah, dibersihkan aja bagian-bagian ininya. Sebenarnya penting tuh ini. Oke teman-teman, ini plaknya. Jangan lupa nanti dicek juga di sini nih. Ini tuh ada magnetnya biasanya teman-teman di ujungnya. Tapi sudah agak ini ya. Ini ada magnetnya tuh. Nah ya, biasanya di sini ada gram-gram enggak ya? Gram-gram besar. Ini kita akan cuci. Tapi ini normal ya, gram-gramnya gram halus. Gram halus nih, normal. Kita bersihkan. Sini ada bekas seal tip, nanti kita ambil juga seal tipnya. Kemudian nanti kita pasang juga ya. Habis ya. Nah, udah, supaya kita pasang plaknya, kita kasih seal tip ya ke arah kanan. Nah. Lupa kita kencangkan lagi. Oke, kunci set. Aris. Nah, yang kencang ya teman-teman, ini udah agak selek sedikit ya.
Oke, udah kenceng. Saatnya kita akan lakukan pengisian. Nah, ini pastikan kenceng ya, jangan sampai kendor teman-teman, karena kalau kendor bisa jatuh, malah nanti repot, bisa rontok gitu. Memasukkannya kan nggak mungkin di sini, pasti tumpah ya, karena dia lurus gitu. Sementara di bagian atas ini tidak ada pengisian. Sebenarnya bisa dari sini, bisa aja teman-teman ya. Cuma kita juga nggak punya corong, jadi kita memanfaatkan ini alat bantu ya. Nah, ini sebenarnya ini kertas apa ini? Ini kertas ininya ya, ada gading Martin. Ada gading Martin. Nah, pakai ini aja lah ya. Jadi kita bantu sini, set. Caranya ya dicorong begini tuh. Nah, ini kita isi pelan-pelan. Kalau ada corong enak. Nah, di sini pelan-pelan aja. Kita isi satu dulu. Kalau apes, jangan terlalu kencang ya, pelan aja. Lama memang ini, karena ini kental ya teman-teman. Nah, kita satu lagi, 1 liter udah masuk. Enggak, lumayan agak yang bertumpah tapi dikit ya, nggak banyak itu. Ini yang kedua kali teman-teman ya. Ih, susah. Nah. Kita pelan-pelan aja guys, pelan-pelan teman-teman ya. Ini yang kedua, tadi 1 liter udah masuk. Agak sabar sih ya, pelan-pelan. Cara begini ini cara tradisional. Sekali lagi, nanti kalau teman-teman ada corong, mending pakai corong ya teman-teman. Ini udah 1,5 liter mungkin ya, kita akan cek. Nah ini udah ini ya teman-teman, tuh udah keluar, udah full. Kita jadi benar-benar cek ya, jangan sampai kurang. Ini tuh. Ya, nah, ini udah oke teman-teman ya, udah keluar dari sini. Selanjutnya jangan lupa kita pasang untuk tutupnya ya. Berarti ini 1 liter lebih lah, 1,5 liter mungkin ya di sini, karena ini masih ada sisa. Oke, kita kencangkan pakai kunci 24 lagi. Oke, jangan lupa kita kencangkan ya. Oke, kencang banget nih. Sip. Berarti nanti kalau teman-teman misalkan dibilang, oh 1 liter aja bang, gardan ya, kan beli 2 liter ya. Ternyata kan aktualnya kita berdasarkan levelnya aja ya, levelingnya dia. Ini 1 liter lebih. Ini habis, tutup ya, 1 liter. Nah ini masih ada sedikit ya, mungkin 1,7 1,8 isinya teman-teman. Oke, beres teman-teman ya. Terima kasih yang udah nyimak. Nanti kita tinggal tes apakah dia mendengung atau enggak.
Teman-teman, kita tes ya, kita putar, kita cek, ternyata temuan baru, rem atau roda sebelah kiri macet tuh. Nah, berhenti itu ya, ini tuh. Sementara yang sebelah kanan, oh, dia lancar tuh, putarannya lancar. Pak, gas eutik Pak, mau sana tong balik ke hangnya. Kita gas dikit ya, dia lancar. Ya, larinya ke sini dia. Oh, putarnya yang sebelah kanan lancar. Nah, jadi kelihatannya aman teman-teman, nggak noise ya. Kalau turbo aman, tidak ada bunyi gelegek-gelegek atau mendengung. Karena itu putaran udah ke sini, udah ke sebelah kanan tuh. Spesial itu doang yang aman. Tidak ada bocor juga. Nah, hari ini kita akan membongkar yang sana, ring sana, rem sana ya, ini karena terlalu macet. Oke, lepas Pak. Coba di rem. Oke dah, matiin.